Jumat malam, 3 calon wakil presiden 2024 Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan dalam debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center. Ya, dalam debat yang membahas tema ekonomi, ketiga kandidat saling serang serta saling sindir. Lantas bagaimana jalannya debat kedua ini? Berikut informasinya untuk Anda. Juga Mas Gibran menyapa awak media. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tiba pertama di venue debat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat Jumat malam. Disusul beberapa menit kemudian, tiba Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tiba terakhir. Keduanya kompak mengenakan pakaian adat. Debat perdana Cawapres kali ini yang membahas isu-isu ekonomi dipandu oleh Alvito Dianova dari Transcorp dan Liviana Cerlisa dari Kompas TV. Debat antara ketiga kandidat wakil presiden berlangsung panas. Di antaranya saat membahas soal investasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Menanggapi Gibran yang menyinggung IKN hanya memakai 20% dari APBN, Mahfud meminta Gibran membeberkan nama-nama investor yang sudah berinvestasi di IKN. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Muhaimin pun menyoroti skala prioritas dalam pembangunan dan secara khusus mencontohkan IKN. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Gibran pun menganggap kedua lawannya ini dengan menyindir Muhaimin yang disebut tidak konsisten perihal dukungan pembentukan IKN. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Saling sindir pun terjadi saat membahas topik perkotaan. Awalnya saat Muhaimin menyatakan akan membangun 40 kota seperti Jakarta guna pemerataan pembangunan. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun
kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Debat ketiga akan digelar pada 7 Januari 2024. 3 calon presiden akan kembali beradu gagasan dalam tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim Liputan CNN Indonesia.